Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ya. Di video sebelumnya kita belajar tentang pengembangan kompetensi. Nah, di video kali ini kita belajar tentang penilaian kinerja PNS. Nah, ini mulai pasal 228 ya. Jadi, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi penilaian kinerjanya itu dilakukan oleh atasan langsung ya dari PNS tersebut atau pejabat yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi kesempatan menghadiri acara resmi dan atau kenegaraan atau acara kenegaraan itu juga bagian dari sebuah penghargaan ya. Nah, pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan. Jadi setiap penghargaan itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Contohnya ini, pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan. Penghargaan berupa kesempatan tambahan untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi, dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi. Penghargaan diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS atas usul pimpinan unit kerja. PNS yang mengajukan permintaan berhenti ini sudah masuk dalam pasal 238. Ini kan tadi kita bicara penilaian kinerja ya. Nah, mulai dari pasal 238 ini sudah masuk bagian pemberhentian ya, kapan PNS diberhentikan dan sebagainya. PNS yang mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Permintaan berhenti ditolak apabila, jadi permintaan berhenti yang kita ajukan tadi itu ditolak apabila sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang, memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.
sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin itu dapat mengajukan upaya banding administratif. Kita lanjut ya ini. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena jatuh hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi ini ya bentuk hukuman disiplinnya, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sedang menjalani hukuman disiplin dan atau alasan lain menurut pertimbangan PPK. Pasal 239, PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Kita ulangi ya. Jadi batas usia pensiun 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, dan 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, ini juga saya sudah bahas bahwa salah satu yang menyebabkan PNS itu diberhentikan adalah adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Ya, di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lain. Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, jadi jika ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah mengakibatkan kelebihan PNS, PNS yang berlebih tersebut akan disalurkan kepada instansi pemerintah lain. Nah, apabila PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai 50 tahun dan masa kerjanya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila PNS tidak dapat disalurkan pada instansi lain, dan usianya itu belum mencapai 50 tahun dan masa kerjanya kurang dari 10 tahun, akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. Apabila sampai dengan 5 tahun PNS tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dipahami ya, jika terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, kelebihan PNS tersebut akan disalurkan ke instansi pemerintah lain dulu. Nah, apabila PNS tersebut tidak dapat disalurkan dan pada saat terjadi perampingan organisasi, PNS tersebut sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerjanya itu sudah 10 tahun, akan diberhentikan dengan hormat, dengan mendapat hak kepegawaiannya. Nah, apabila PNS itu tidak dapat disalurkan pada instansi lain dan usianya belum mencapai 50 tahun dan masa kerjanya kurang dari 10 tahun, maka akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. Nah, apabila sampai dengan batas waktu 5 tahun tersebut, PNS tersebut tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun. Jadi PNS yang diberhentikan dengan hormat
yang ini ya, yang sudah diberikan uang tunggu selama 5 tahun dan ternyata tidak dapat disalurkan. Nah, hak-hak kepegawaiannya itu ya setelah diberhentikan akan diberikan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan PNS diatur dengan peraturan menteri. Oke, selesai ya tentang penilaian kinerja dan pemberhentian PNS. Nah, seperti biasa latihan soalnya ada di deskripsi, silakan dikerjakan.